dahsyat Tuhan, Kau Tuhan yang besar dalam hidup kami. Tiba saatnya kami ingin bersuka cita memuji Tuhan di tempat ini. Yang siap memuji Tuhan sama-sama saya katakan amin. Come on. Mari jemaat Tuhan, KSF Jakarta, clap your hands. Mari bersama-sama katakan, masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian dan lagu. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka menggembirakan. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Let us sing. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka menggembirakan. Come on everybody sing. Dia girakanku, oh dia girakanku, ku bersuka sebab dia girakanku. Oh, dia girakanku, oh dia girakanku, ku bersuka sebab dia girakanku. Mari bersama-sama. Setiap yang percaya boleh tepuk tangan lebih kompak lagi. Kita kembali dengan pujian ini dari awal. Katakan, masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab dia girakanku. Come on sing it out. Dia girakanku, oh dia girakanku, ku bersuka sebab dia girakanku. Oh oh, dia girakanku, oh dia girakanku, ku bersuka sebab dia girakanku. Come on, dia girakanku, oh dia girakanku, ku bersuka sebab dia girakanku. Oh oh, dia girakanku, oh dia girakanku, ku bersuka sebab dia girakanku. Ku bersuka sebab dia girakanku. Ku bersuka sebab dia girakanku. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Berapa banyak yang bersuka cita hari ini, boleh lambaikan tangannya. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita. Amin. Mari sama-sama kita bertepuk tangan. Hey. Sama-sama katakan. Dalammu ku temukan sukacita, dunia takkan sanggup ku berikan. Segala bebanku pun
hidup. Amin. Kau beri kekuatan. Haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, bersukacita. Haleluya, bersukacita. Haleluya, bersukacita selamanya. Sorak-sorai kemuliaan Tuhan kita. Haleluya. Yes, thank you Jesus. Teman-teman, saudara yang terkasih, boleh silakan duduk. Mari sama-sama kita berdoa. Thank you Jesus. Mengucap syukur Bapa karena Kau sungguh baik. Tiba saatnya kami untuk memberikan yang terbaik kepadamu Bapa. Kami memberi dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Hari ini saya akan membawakan lagu yang berjudul Pembuat Mujizat. Lagu ini menceritakan bahwa di dalam kelemahan setiap kita, justru di situ kuasa Tuhan yang dimuliakan. Amin. Seberapa hebatnya tantangan kita, tetap Tuhan kita yang lebih dahsyat. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu. Hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Katakan di dalam kelemahan, di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu. Hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Yang teduhkan badai, yang mustahil pun
mujizat sejati. Kau pembuat mujizat sejati. Haleluya.
yang seperti Engkau. Tuhan yang kami sembah di dalam nama Yesus. Engkau yang dahsyat, Engkau yang ajaib, yang membelah lautan Tuhan, yang membuka jalan bagi kami, yang mengatakan selalu tidak ada yang mustahil bagiku. Dan aku percaya Tuhan, apapun yang kami alami hari-hari ini bersama Engkau Yesus yang besar, kami pun akan melakukan perkara-perkara yang hebat, perkara-perkara yang dahsyat di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat hadirat, buat sukacitamu. Engkau lawat setiap kami. Yang lemah sudah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang putus pengharapan mendapatkan pengharapan yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan. Engkau bertahta, Engkau ajaib, Engkau berkuasa di tempat ini. Hanya nama-Mu saja Yesus Kristus Tuhan yang layak ditinggikan, diagungkan di tempat ini. Terima kasih Roh Kudus, saatnya kami akan menerima firman Tuhan. Percaya Engkau yang berbicara kepada hati kami masing-masing. Terima kasih Roh Kudus, terjemahkan sesuai dengan apa yang kami butuhkan di dalam kehidupan kami. Perlengkapi kami dengan kuasa-Mu dan urapan-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Shalom. Kurang dahsyat nih. Shalom. Luar biasa, Tuhan Yesus kita ajaib, Tuhan Yesus kita sangat baik, katakan amin. Sampai dengan hari ini kita ada, itu semua membuktikan anugerahnya yang luar biasa. Haleluya, Dia sungguh sangat mengasihi setiap kita tanpa terkecuali. Siapapun Anda yang hari ini datang, bukan suatu kebetulan atau kewajiban, iya kan ini hari Minggu. Sudah seharusnya saya pergi ke gereja, no. Tetapi saya percaya Anda terpilih pada siang hari ini. Karena begitu besarnya kasih Bapak Yahweh, kasih Tuhan Yesus kepada setiap kita. Sekali lagi katakan amin Bapak Ibu. Senang sekali saya bisa berjumpa dengan Bapak Ibu secara langsung. Pada kesempatan siang hari ini senang sekali melihat Ibu Lili sudah sehat. Puji nama Tuhan, semua karena keajaiban Tuhan. Tuhan Yesus menyembuhkan, percaya kalau Ibu Lili, saya menerima kesembuhan, maka siapapun dari kita juga pasti akan menikmati mujizat yang sama yang kita terima dari Yesus Kristus Tuhan. Sekali lagi bertepuk tangan untuk Tuhan kita. Puji nama Tuhan saudara, pada siang hari ini saya mendapatkan sedikit tema yang berbeda. Kalau tadi pagi benar-benar saya memberikan legacy atau warisan secara rohani. Dan pada kesempatan siang hari ini saya hanya ingin mengajak kita semua untuk mengingat. Ya, pasti di dalam kehidupan kita itu kita punya momen spesial. Mungkin Ibu Desi dulu ketemu dengan suami tercinta, pasti masih ingat. Pakai baju warna apa, cie ya. Waktu pertama kali ketemuan, cihui gitu ya, so sweet gitu ya. Apalagi hari ini temanya oldies gitu ya. Pastinya zamanin banget gitu ya. Kalau kita sih tiruan ini, tiruan. Karena kita nggak zaman waktu itu ya. Mungkin kita masih lihat-lihat di googling gitu ya. Oh retro ya, tempo doloe. Kebetulan mungkin karena terinspirasi kemarin saya lewat ya bersama Pastor Petrus dan istri, itu lewat di Kelapa Gading Mall ya. Itu ada festival tempo doloe gitu ya. Kemudian mungkin Aci mungkin dapat ilham dari situ. Ayo kita ngikut gitu ya. Nah terus kita ambil tema retro hari ini, luar biasa. Kasih tepuk tangan dulu buat tim yang sangat luar biasa memberkati setiap kita pada siang hari ini. Ya seperti tadi yang saya katakan, kita selalu punya suatu momen yang spesial. Dan hari ini kesempatan untuk kita diingatkan, we are the chosen generation. Kita ini generasi-generasi yang seperti apa sih? Momen to remember yang seperti apa sih yang harus kita ingat bersama dengan Yesus? Ya, kita akan baca saudara di 1 Petrus. Wah ini saya bukan ini loh ya, nggak ada maksud karena yang di sini koordinatornya Pastor Petrus cari ayatnya semua yang berbau Petrus, enggak ya? Karena keren banget loh. Kalau Bapak Ibu dapat pertanyaan gitu, saya pernah kan waktu di DPK waktu dulu
Ayo, siapa murid Yesus yang namanya paling panjang sekali? Ada nggak yang tahu Bapak Ibu? Ya Pastor Petrus. Terserah berhentinya kapan. Terus. Iya, mau titiknya kapan ya terserah gitu ya. Kan Petrus gitu ya, terserah mau berhentinya kapan gitu ya. Ternyata Pak Petrus baru tahu ya. Ya, kita akan baca di 1 Petrus 2 ayatnya yang ke-9. Mungkin Bapak Ibu apalagi yang seperti Ibu Desi itu zamanin lagu ini. Tetapi karena lagu ini ada mengandung yang sudah kita tidak nyanyikan kembali, jadi nggak usah dinyanyikan, kita baca saja ya. 1 Petrus 2 ayat yang ke-9, namun kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat yang dimiliki Elohim, supaya kamu memberitakan kehebatannya yang telah memanggil kamu dari kegelapan ke dalam terangnya yang ajaib. Kasih tepuk tangan dulu dong buat Tuhan kita. Mungkin kalau sekali baca kita nggak ngeh, apa sih spesialnya ayat ini? Orang sepertinya itu nggak ada apanya ya. Ya paling cuman kamulah bangsa yang terpilih. Kalau kita hanya membacanya sesaat, pasti nggak akan ada artinya. Tetapi ini mengandung sebuah moment to remember, mengandung beberapa hal yang sangat penting dan sangat mendasar di dalam kehidupan kita. Kita menuju ke poin yang pertama, you are chosen generation. Di perikop bagian yang pertama dikatakan di situ, namun kamulah bangsa yang terpilih. Kita garis bawahi kata kamu. Di dalam kamus bahasa Indonesia, kata kamu itu adalah kata pengganti tunggal. Ya, jadi kalau saya ngomong sama Gersom, Gersom, kamu sekarang kok makin keren Gersom. Dulu kamu cute aja, sekarang kamu cute banget. Karena dulu itu cuman ya slim gitu ya, sekarang wadaw. Dulu nggak ada mentol-mentolnya gitu ya, sekarang cewek-cewek pasti cuit-cuit gitu ya. Kalau ngelihat Gersom gitu, wow, pria perkasa. Mungkin tampilannya Daud seperti ini kali ya dulu ya. Itu ya. Wah, badannya kekar, wajahnya kemerah-merahan. Nah, kayak Gersom nih mungkin ya. Ya, mungkin Daud seperti itulah gambaran Daud ya, mungkin ya Bapak Ibu ya. Nah, di situ adalah kamu, bangsa yang terpilih. Berarti Tuhan mau bilang, nggak mungkin kan saya ngomong, Gersom kamu terus yang siapa? Anak Malang juga ini, Arema Hai. Oh iya, Marco lupa. Terus Marco yang iya emang aku keren, enggak kan? Karena bersifat pribadi, enggak tertuju ke banyak orang. Kamu, kecuali saya bilang Anda semua keren. Tapi memang keren sih hari ini, tepuk tangan buat Anda semua. Iya, tetapi Tuhan mau bilang buat setiap kita bahwa pilihan Tuhan kepada kamu itu bersifat secara pribadi. Dia memilih kita itu sangat-sangat spesial. Gak ada duanya. Anak kembar pun, Diki mana Diki? Yang tadi main keyboard, itu kembar. Keyboard salah, karena kembarannya main keyboard gitu ya. Iya, Diki dan Riki, mereka berdua kembar. Dulu waktu awal-awal semua pasti bingung. Ini Riki atau Diki? Riki atau Diki? Tapi tetap walaupun mereka kembar, mereka punya yang namanya perbedaan. Yang satu ada tai lalatnya yang membuat manis gitu ya. Oh itu Diki, dari jauh udah ketahuan. Hai Dik, tahu. Kalau kita kenal pasti kita akan tahu. Dan itu bersifat pribadi. Tuhan mau bilang how special you are. Kamu itu gak sama, aku memilih kamu itu secara spesial. Bersifat pribadi. Nah saudara, apapun hari-hari ini yang mungkin sedang membuat engkau sepertinya gak secure gitu ya. Wah kok kayaknya aku ini hidupku kok seperti ini ya. Hari ini a moment to remember. Mungkin ada yang mulai putus asa dengan hidupmu. Kok aku kerjaanku begini-begini aja ya. Kapan sih aku bisa seperti dia no? Kok dia enak ya, baru kerja udah langsung dapat jabatan yang enak.
Sementara aku udah lama kok masih begini ya. Itu dunia saudara. Tetapi moment to remember hari ini, kamu adalah bangsa yang terpilih. Kamu secara pribadi adalah generasi pilihan. Nah sekarang saya mau ajak Bapak Ibu, semua pasti punya HP kan? Punya kan? Coba keluarin deh HP-nya semua. Oke sudah, semua sudah keluarkan HP. Ini saya lagi kayak ibu guru lah. Sudah semua? Sekarang silakan buka kamera Anda. Asik. Mau disuruh apa ya? Sudah? Atur dulu rambut-rambut masing-masing. Kemudian silakan selfie kepada diri Anda sendiri. Oke, sudah? Ya, selfie sendiri ya, sama-sama 1, 2, 3. Krik. Udah? Udah dilihat tuh siapa yang ada di dalam HP saudara? Saya kan? Ngomong. Sekarang ngomong sama orang yang ada di HP itu. Hei, kamu dipilih secara spesial. Omongin sama yang ada di HP itu. Nah, saya pingin aja apa sih? Suatu ketika pada waktu Anda merasa lemah, suatu ketika saat Anda mulai agak goyah, merasa gak secure, merasa rendah diri, merasa gak sama dengan orang yang lebih hebat menurut Anda, lihat kembali foto hari ini. Oke? Dan di situ kamu akan ingat, iya ya, thank you Lord, thank you Jesus, aku dibuat spesial. Aku dipilih secara khusus sama yang punya surga dan bumi. Wow, keren banget kan Tuhan kita. Kasih tepuk tangan dong buat Tuhan. Tuhan kita luar biasa banget. Itu adalah yang spesial yang hari ini di poin 1 kita belajar. Bahkan firman Tuhan mengatakan gak sampai di situ aja. Sejak kamu di kandungan ibumu, aku sudah memilih engkau. Aku sudah menetapkan engkau. Engkau kutenun di kandungan ibumu. Betapa luar biasanya pilihan Tuhan atas hidupmu. Engkau ada hari ini di tempat ini karena engkau dipilih Tuhan secara spesial. Haleluya. Next, poin yang kedua setelah chosen, kita lihat di second point. We are precious generation. Apa precious itu? Banyak anak muda berharga. Kita ini adalah bukan generasi yang sembarangan. Kita ini adalah generasi yang berharga di mata Tuhan. Mungkin engkau lihat dirimu sendiri, aku kok begini ya. Kenapa aku gak bisa slim? Badanku dulu tak begini. Kalau Gersom keren, mentol-mentol itu hanya di bagian tertentu. Kalau Pastor Rani, badanku dulu tak begini, tapi saya bersyukur kok ya. Kata suami saya, udah segitu aja Cinta, gak usah kurus-kurus. Katanya suami saya, lebih bagus kalau begitu, kalau kurus jelek. Ya sudah, suami saya, oke, siap bos. Iya kan, di firman ada, istri itu tunduk kepada suami, ya kan? Istri itu setiap hari harus memikirkan gimana ya menyenangkan suamiku. Nah, kalau suamiku bilang nggak usah kurus Cinta, segitu aja, siap bos. Nah, jadi oke gitu ya. Bisa makan dengan agak lumayan, tapi ya jangan kebablasan. Waktu saya hamil anak pertama, saya naik berat saya itu sekitar hampir 40 kilo. Dari berat saya waktu menikah 55 kilo, di 9 bulan lebih itu saya menjadi 96 atau 97 ya. Dan apa komentar suami saya? Enggak apa-apa Cinta, belum 100. Kalau 100 ya maaf, mungkin aku tinggal bercanda. Dia suka bercanda ya, memang suami saya kan tipenya suka bercanda gitu ya. Enggak apa-apa Cinta, belum 100 ya. Tapi sekarang udah balik walaupun enggak banyak gitu ya. Iya, puji Tuhan, Tuhan Yesus kita sangat luar biasa. Siapapun Anda, apapun bentuknya, apapun casingnya, engkau dan saya itu berharga di mata Tuhan. Ayo kita baca sama-sama saudara. Tadi di poin yang pertama kita lihat di mana ayatnya, yaitu di imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat yang dimiliki Elohim.
Tuhan mau bilang kamu itu bukan cuman aku pilih secara istimewa. Dikasih predikat imam. Pada zaman dulu seorang imam itu bukan orang biasa. Karena seorang imam itu ditentukan untuk jadi perantara. Kita mau ketemu Tuhan harus lewat imam. Kalau enggak bisa. Begitu luar biasanya Tuhan itu membuat kita berharga. Gak cukup di situ, dilanjutkan imamat yang rajani. Wow, double portion. Gak cukup satu gelarnya. Mungkin kalau kuliah itu lama, S1, S2, S3, S4 gitu ya. Tapi dengan anugerah di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, gak cukup imamat ditambahin rajani. Masih ditambahin lagi bangsa yang kudus, umat kepunyaan Elohim sendiri. Elohim yang ciptakan surga, bumi dan segala isinya. Itu kita miliknya. Tuhan mau bilang, hei, kurang apa? Aku itu membuat kamu berharga. Bahkan ada satu lagi Tuhan bilang, kamu itu berharga serupa biji mataku, kata Tuhan. Kita aja loh, apalagi ibu-ibu cewek-cewek ya, pasang bulu mata gitu, lagi jepit atau pasang gitu, ada masuk satu aja di mata kita. Waduh, kok perih ya sampai gak bisa buka mata. Atau lagi pasang eyeliner kecocok sedikit gitu, aduh gak enak banget, perih, langsung merah matanya. Itu kita udah kebingungan untuk bagaimana cara ngobatin, bagaimana cara ambil yang sesuatu yang sedang mengganggu mata kita. Itu kita manusia. Kalau Tuhan mengumpamakan kita itu biji matanya, betapa Tuhan menjagai kita dengan luar biasa. Betapa kita ini berharga banget di dalam kasih-Nya Tuhan Yesus. Jadi kalau ada di antara kita yang hari-hari ini merasa rendah diri, merasa udah gak berharga, aku sepertinya gak pantas deh melayani di depan, yang di depan itu semua kinclong, semua keren. Kayaknya aku gak pantas deh pergi ke sana. Aku gak pantas deh, aku gak ini, aku gak cantik, aku gak kaya. No, apapun kita, siapapun kita, whatever deh kata Tuhan, I still love you. Kalau Tuhan bisa nyanyi, Tuhan kali mau nyanyi gini. Koyong ngene kok dibanding-banding ke, saeng ke ya mesti kalah. Ya kan? Tuhan bilang apa? Tuhan bilang gak usah kamu mau banding-bandingkan. Siapapun dia, kamu rasa dia lebih oke dari kamu, gak apa-apa. Kamu berharga buat aku. Siapapun kamu hari-hari ini, kamu secara pribadi berharga buat aku. Oke, saudara? Jadi yang kita perlukan adalah mengucap syukur. Mengingat lagi bagaimana Tuhan begitu mencintai kita. Kita menuju ke bagian selanjutnya, saudara. Jadi kita lihat yang selanjutnya. Yang ketiga adalah we are called generation. Kita ini generasi yang dipanggil, terpanggil. Untuk apa sih? Kita baca di ayat bagian selanjutnya, lanjutan tadi. Supaya kamu memberitakan kehebatannya yang telah memanggil kamu dari kegelapan ke dalam terangnya yang ajaib. Ini ayat sangat luar biasa, saudara. Di sini dibilang supaya kamu memberitakan kehebatannya. Ini tadi baru terjadi sesuatu kehebohan sih. Saya ngerepotin istilahnya. Saya sebelum kesini ini, Pastor Septian yang kapan hari khotbah itu bilang, Kak Rani nanti kalau ke Jakarta Kak Rani harus makan gultik. Hah, gultik? Iya, pokoknya Kak Rani nanti minta tolong sama Aci sama anak-anak, suruh anterin makan gultik yang enak banget. Karena apa? Septian udah lebih dahulu dicobain ya, diajak sama Aci, Sanjaya and the gang untuk makan ke sana. Akhirnya apa yang terjadi? Dia bisa menceritakan. Septian bisa bilang sama saya,
Kak Rani jangan lupa, harus loh Kak Rani, wajib, enak, pakai banget Kak Rani. Oh ya. Terus tadi saya itu sebetulnya nggak ada maksud untuk ngerepotin anak-anak di sini, cuman saya tadi sharing aja. Aci tadi kemarin kata Septian ada gultik, nggak tahu tadi tiba-tiba ngomong gultik gitu ya pokoknya. Terus kemudian saya ngomong, Sanjaya langsung, oh Kak Rani tak gojekin aja ya. Kata anak, nanti kalau ditanyain Pastor Septian, Kak Rani udah makan belum? Nanti kita dong yang nggak enak sama Pastor Septian katanya. Beneran udah dateng itu gultiknya, diicipin sama anak-anak. Thank you teman-teman ya. Iya. Nah, ini ayat ini begitu hebat. Di sini dikatakan supaya kamu menceritakan kehebatannya. Berarti Tuhan mau mengajak kita untuk kita menikmati kehebatan. Lewat apa saudara? Jangan Anda jemu-jemu saat Tuhan bawa, mungkin suatu saat mengalami lembah. Mengalami yang namanya struggle. Mengalami yang namanya enggak adil. Mengalami yang namanya sakit kok enggak sembuh-sembuh. Mengalami masalah di dalam rumah tangga. Suamiku kok begini ya? Tidak seindah dulu. Mungkin. Ya, mungkin kita alami berbagai macam masalah di dalam kehidupan kita. Bukan karena Tuhan enggak sayang. Tetapi justru ayat ini akan Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita. Supaya apa? Saat kita terima jawaban dari Tuhan. Saat kita terima pertolongan dari Tuhan. Kita lihat, wow, Tuhan Yesus hebat. Saya alami mungkin sedikit hampir mirip sama Ibu Lili. Pada saat itu saya seperti wanita biasa. Ya namanya wanita selalu setiap bulan itu alami menstruasi. Tetapi kali ini biasanya saya itu dari gadis gak pernah ada gangguan. Ya udah 5 hari selesai, tanggal gak pernah terlambat. Pada saat itu, kenapa ini 1 minggu lewat gak berhenti, 2 minggu lewat gak berhenti, 3 minggu lewat gak berhenti. Ada apa? Kenapa? Sebagai seorang wanita yang normal, yang gak pernah alami gangguan apa-apa, pasti kepikiran lah, itu manusia. Gak mungkin ada manusia yang gak kepikiran, pasti kepikiran. Saya ngomong sama suami saya, kenapa ya Jin kok aneh ya? Ya mungkin kamu kecapean, oh ya. Tapi saya yakin bahwa kalau kemarin saya ditolong Tuhan lewati banyak hal, saya percaya Tuhan saya sama. Kuasanya gak pernah berubah dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Apa yang saya buat? Saya cuma berdoa. Setiap kali saya ke kamar mandi, saya lihat masih banyak darah, belum berhenti. Saya cuma imani dalam nama Tuhan Yesus pasti sembuh. Dalam nama Tuhan Yesus pasti berhenti. Pasti gak ada apa-apa. Pada suatu ketika, waktu itu melewati waktu ADT, saya harus menjadi WL ADT. Wah, padahal itu maaf kata, saya itu harus double pembalut saya itu. Mungkin kalau paling panjang dijual di supermarket itu berapa? 40 cm kali ya. Itu saya harus rangkap 3 dan double 2 supaya tidak sampai tembus. Kemudian waktu saya memimpin pujian di ADT, saya nyanyi dengan iman. Saya perkatakan iman lewat pujian. Saya nyanyi dari hati saya katakan aku pasti terima kesembuhan. Pastor Yusak khotbah terakhir, saya harus membacakan kesaksian orang. Itu saya imani, aku sendiri pasti terima pertolongan Tuhan. Aku pasti juga ditolong Tuhan. Kalau orang lain disembuhkan, aku percaya aku juga disembuhkan. Dan Tuhan Yesus memang Tuhan kita yang ajaib. Apa yang terjadi? Padahal saya kemarinnya ke dokter dan dokter bilang, Bu, kalau seandainya besok berapa hari lagi gak berhenti ya harus dioperasi, Bu. Takutnya itu ada kista, nanti semakin besar itu semakin gak bagus. Dokternya bilang begitu. Oh ya, ya sudah dok. Tapi saya percaya iman saya sembuh. Selesai pulang ADT, besok pagi saya ke kamar mandi dan Tuhan kerjakan sesuatu yang ajaib. Darah itu berhenti total untuk kemuliaan nama Tuhan. Luar biasa Tuhan kita saudara. Memang Tuhan itu ada yang melakukan secara langsung.
Tetapi memang ada yang harus melalui banyak hal. Ada juga yang harus akhirnya juga sembuh lewat perawatan dokter. It's okay. Ujung-ujungnya mendatangkan kebaikan. Ujung-ujungnya tetap ada mujizat. Tetapi satu hal yang Tuhan ingin katakan kepada setiap kita. Apa yang engkau alami. Kesulitan, kesusahan, masalah, persoalan yang engkau alami bukan untuk membawa engkau jatuh. Tetapi justru di situ Tuhan akan menyatakan kehebatannya. Untuk apa? Supaya kita menceritakan kehebatan Tuhan kita, Yesus Kristus. Berikan sorak-sorai kemuliaan untuk Tuhan kita. Bukan hanya diam, tetapi lewat kita mengalami kehebatan Tuhan, keajaiban di dalam kehidupan kita. Tuhan bilang, ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa. Tuhan ingin kita jadi saksi. Kalau barang jelek, kita tahu barang itu jelek, gak mungkin lah kita berani dengan pede gitu ya menceritakan. Itu bohong. Tetapi kita alami ini yang hebat dari seseorang yang luar biasa. Harusnya kita dengan berani membuat generasi yang ada di sekitar kita ini juga ikut terimpartasi. Mungkin di sekitar kita orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Lewat kesaksian kita, di situ Yesus dimuliakan dan dikatakan di mana nama Tuhan ditinggikan, di situ menarik banyak jiwa untuk datang kepada Yesus. Katakan amin saudara. Wow, Tuhan kita sangat-sangat luar biasa. Yesaya 43 ayatnya yang ke-1 dan ayatnya yang kedua. Itu ayat buat setiap kita saudara. Namun sekarang beginilah Yahweh berfirman, yang telah membentukmu hai Yakub dan yang telah membuatmu hai Israel. Ini ayat luar biasa banget. Kalau kita baca itu kayaknya kok ya gitu aja. Tetapi di sini saya dapat hikmah dari Tuhan. Tuhan mau katakan bahwa kuasaku itu dulu waktu kamu masih di luar anugerah, sampai kamu terima anugerah, itu enggak berubah. Aku tetap aku yang sama. Aku mengasihi kamu. Lihat di sini. Yang telah membentukmu hai Yakub. Yakub itu nama dari ibu. Tetapi saat terima anugerah, dia menjadi Israel. Tuhan mau bilang sama setiap kita bahwa sampai kapanpun aku tetap mengasihi kamu. Janganlah takut. Karena aku Yesus telah menebusmu. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Luar biasa. He knows my name. Wow. Tuhan itu enggak sembarangan loh mengasihi kita. Bahkan sampai dia ngomong, aku itu memanggil engkau dengan namamu. Betapa berharganya. Masing-masing kita secara pribadi. Orang lain aja mungkin kadang lupa namanya kita loh. Siapa ya? Kayak kenal deh. Kayak pernah tahu deh. Tapi siapa ya namanya ya? Tapi Tuhan Yesus mengingatkan setiap kita. Dia gak pernah lupa loh. Sampai kapanpun aku memanggil engkau dengan namamu. Sebab apa? Engkau adalah milikku. Next. Ayat yang kedua. Tuhan mau kuatkan setiap kita. Tuhan bilang, ketika engkau melewati air, aku ada bersamamu. Melalui sungai, sungai itu tidak akan menenggelamkanmu, nak. Ketika engkau berjalan di dalam api sekalipun, engkau tidak akan terbakar. Dan nyala api tidak akan menyambarmu. Wow, berikan sorak-sorai lebih dahsyat buat Tuhan kita. Ini janji Tuhan buat setiap kita saudara. Apa yang hari-hari ini harus membuat kita lemah, membuat kita takut, membuat kita ragu, seharusnya tidak lagi ditutup buku. Hari ini, moment to remember, we are chosen generation. Kita generasi yang dipilih Tuhan secara khusus.
Yang kedua adalah we are precious generation. Kita generasi yang berharga banget. Tuhan sayang banget sama setiap kita. Tuhan selalu memperhitungkan air matamu kok. Tuhan bilang, aku tampung di kirbatku. Tuhan gantikan duka citamu jadi sukacita. Kain kabungmu jadi tari-tarian. Itu janji Tuhan buat setiap kita. Dan yang terakhir, we are called generation. Kita dipanggil untuk kita bisa menceritakan kehebatan Tuhan. Menjadi saksi untuk generasi kita. Save our generation. Bukan ditujukan untuk para hamba Tuhan, para preacher saja, no. Setiap kita punya porsi yang sama. Generasi ini adalah bagian setiap kita. Mari kuatkan generasi ini dengan kita impartasikan bahwa kita semua berharga di mata Tuhan. Jangan menjadi lelah, jangan menjadi mundur, tetapi teruslah maju karena Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Dia Immanuel, Elohim yang selalu menyertai dan mengasihi kita. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Mari tutup mata saudara. Mari mengucap syukur secara pribadi. Tanpa Yesus kita nggak ada arti-artinya. Mungkin kita merasa siapakah aku? Aku nggak pernah dipandang berharga. Bahkan sering mungkin aku alami ketidakadilan. Tetapi lewat momen pada siang hari ini, mari kita ingat betapa Yesus mengasihi kita. Bahkan Dia tahu namamu secara pribadi. Apa yang kau alami itu biasa, karena Yesus kita luar biasa. Engkau tidak pernah dibiarkan sendiri. Engkau tidak pernah ditinggalkannya. Sekali Dia mengasihi, untuk selamanya Dia mengasihimu. Sekali Dia memilihmu, untuk selamanya Dia memilihmu. Sekali Dia mengampunimu, untuk selamanya engkau diampuninya. Kita in Christ. Yesus di dalam kita, kita di dalam Dia. Yesus, shikarala parala 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 parala. Mari masing-masing pribadi mengucap syukur. Ya rala masyakarala parala 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 parala. Ya rala masyakarala parala 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 parala. Terima kasih Yesus. Kasih-Mu luar biasa Tuhan. Kau yang membuat hidup kami
dalam melakukan perkara besar dan ajaib buat kami. Supaya kami bisa menceritakan kehebatan-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Engkau memilih setiap kami. Terima kasih Engkau menjadikan kami berharga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tiada kasih yang lebih besar, yaitu kasih-Mu Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Kami bangga punya Bapa seperti Engkau. Terima kasih Bapa yang baik, kami mengucap syukur. Roh Kudus Engkau teruskan, Engkau lanjutkan karya-Mu di dalam kehidupan kami masing-masing. Kami percaya kebaikan-Mu, kasih setia-Mu hari ini sampai selama-lamanya terus Engkau lanjutkan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita akan berdoa untuk memberikan persembahan yang kedua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu yang sangat memberkati kami. Kami adalah generasi yang dipanggil, dipilih dan sudah ditetapkan oleh Tuhan. Tiba saatnya Tuhan kami ingin memberikan persembahan yang terbaik kami mau beri buat-Mu, sebab Engkau telah terlebih dahulu memberi yang terbaik buat kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Kita saksikan di HS News minggu ini. Ingat Tuhan itu tidak pernah lalai. Kadang kita mikir jalan buntu. Kadang kita mikir jalan ruwet. Kapan selesainya ini? Tapi Tuhan itu sesungguhnya Dia punya agenda. Yang penting akhir-akhirnya pertolongan itu akan datang kepada kita. Bergabunglah bersama kami dalam Aku Ditolong Tuhan pada hari Senin 19 September 2022 jam 8 malam waktu Indonesia Barat. Pada tayangan kali ini kita akan diberkati oleh kesaksian Pastor Musa Ong. Kirimkan permohonan doa dan kesaksian saudara di nomor WhatsApp 08125251000. Tayangan ini akan disiarkan melalui YouTube channel dan Facebook fanpage Pastor Yusak Hadi Siswantoro. Yesua Hamasia, bless you. Kita telah menyelesaikan kegiatan baca dan dengar firman Tuhan secara tuntas setiap hari dalam tayangan Bible tiap hari selama 1 tahun. Tetaplah membangun hubungan yang karib dengan Tuhan setiap hari dalam Selamat Pagi Yesus jam 4 pagi di YouTube channel Pastor Yusak Hadi Siswantoro. Marilah bersama-sama dengan tekun membangun keintiman dengan Tuhan Yesus setiap hari. Yesua Hamasia, bless you. YHS Leadership Learning Center kembali mengadakan pembekalan khusus bagi para pengkhotbah gereja YHS yang akan dilaksanakan pada hari Kamis 22 September 2022 pukul 19.00 waktu Indonesia Barat melalui aplikasi Zoom. Pembekalan kali ini akan dilayani oleh Dr. Dani Agamadi, Doctorate in Preaching, Knox, Florida, Amerika Serikat. Bagi seluruh pengkhotbah gereja YHS, diharapkan dapat mendaftarkan diri dengan menghubungi gembala lokal gereja YHS atau gembala regional gereja YHS masing-masing. Untuk info lebih lanjut, harap menghubungi 081 2525 3000. Yesua Hamasia, bless you. To your beat, where we walk.
Baik, sebelumnya adakah jemaat Tuhan yang baru pertama kali hadir di ibadah di YHS Jakarta? Ada? Tidak ada? Puji Tuhan, tepuk tangan buat kita semua karena yang hadir adalah jiwa-jiwa yang setia di tempat ini. Ya, kami mengundang Bapak Ibu jemaat Tuhan untuk dapat hadir kembali di minggu depan di ibadah raya minggu 1 dan 2, ibadah 1 itu jam 10, ibadah 2 itu jam 2 siang. Bisa dikabarkan kepada saudara-saudaranya untuk bisa bergabung. Dan di gereja ini kita juga punya banyak komunitas, ada Heroes untuk pemuda dan remaja, dan untuk dewasa muda itu ada Pro-M, dan untuk yang sudah berkeluarga, generasi senior itu ada Family Blessing. Kemudian kita juga di sini akan merayakan Natal Bapak Ibu tanggal 9 Desember pukul 18.30 di Gereja YHS Jakarta. Mari bergabung, ramaikan dan juga di bulan depan, di bulan Oktober itu akan ada ulang tahun YHS Jakarta. Yang keberapa, Pastor? Iya, ulang tahun YHS Jakarta. Acaranya akan dilaksanakan di gereja ini. Kita akan berkumpul bersama, bersekutu bersama di gereja ini, merayakan kebaikan Tuhan buat gereja kita. Tanggal 7 Oktober 2022. Jamnya jam 6 sore di gereja ini. Mari ajak saudara, sahabat, dan rekan-rekan lainnya. Ya, itu saja pengumuman tambahan. Jangan lupa juga untuk berbelanja di Hagia Market Jakarta. Hagia Market Jakarta, harga bersaing, kualitas terpenting. Ya. Ya, demikian pengumuman tambahan. Kita akhiri ibadah kita dengan sukacita. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, kita memuji Tuhan dengan sukacita. Semua siap untuk menari buat Tuhan. Jemaat YHS Jakarta, katakan. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Jemaat sendiri katakan.
Yesus sungguh baik. Amin. Saya ingin mengajak untuk kita sama-sama menari buat Tuhan. Jempolnya boleh diangkat saudara, ditaruh di depan. Sama-sama naik turun, naik turun, naik turun. Alright, sama-sama katakan, sing glory, glory, hallelujah. Hey, glory, hallelujah. Hey, glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Jempolnya ditaruh di atas. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Di dalam namanya ada keselamatan. Sing glory, semuanya. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Hallelujah. Glory, hallelujah. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam nama Yesus, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam nama Yesus, di dalam namanya. Berikan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan. Ada keselamatan. Sama-sama sorakan. Ada pengumuman tambahan saudara, ini pengumuman bagi saya. Kabar baik ya, saya sebagai dari pusat itu ketua misi regional Jawa Bali, jadi dikasih target, ayo Pastor Petrus ini dari pusat, dari ketua sinode, buka di BSD, buka di Serpong Tangerang, di Bogor, di mana buka katanya, Jakarta Barat. Ngomongnya enak sih. Ngerjainnya itu. Tapi cuman saya ngomong gini aja, kalau ada apinya, di mana ada apinya, tak kejar Pastor. Ternyata kemarin saudara saya dapat kabar api itu langsung menyala dan api itu diberikan ke saya dan mau tak kipas gitu biar apinya benar-benar berkobar gitu. Oke, itu tepuk tangannya karena dia sudah ngerti. Yang lain belum tepuk tangan kan belum ngerti. Dari tim ibadah 2 ini, terutama dari keluarga Pak Gunarto, Pak Lexi, gercep cari tempat di sana, dan ada di Hotel Permata. Kalau saya lihat bagus ini Hotel Permata. Ini baru dikabari ke saya, dan kita akan memulai ibadah doa malam hari Jumat ini. Kita akan memulai di sana. Bagi rekan-rekan yang ada waktunya, boleh sama-sama kita memulai. Kita belum publikasikan karena untuk pengerja dulu dibilang kita akan ke sana nanti. Targetnya tahun depan kita sudah ibadah raya Minggu di sana. Targetnya tahun depan. Tahun ini 2 malam saja setiap Jumat di sana. Setiap Jumat dimulai Jumat depan. Ayo Pak kita publikasikan, jangan dulu katanya. Ya saya menghargai karena ini adalah tim. Jadi saran pandangan tim saya sangat menghargai. Jadi tidak dipublikasikan dulu keluar. Kita tidak buat PP-nya dulu ya untuk pengerja. Jadi bagi rekan-rekan nanti yang ada waktu kita berjalan bersama-sama. Yang dari Jakarta kita jalan bersama-sama dari Jakarta. Ibadahnya itu jam 6 sore. Setiap Jumat jam 6 sore. Kecuali hari Jumat tanggal 7. Tanggal 7-nya kita nanti kumpul di sini karena merayakan ulang tahun. Tadi yang ditanya ulang tahun yang keberapa? Ulang tahun yang pertama dirayakan. Ulang tahun yang dirayakan. Berapa tahun? Mungkin kalau tidak salah sekitar 8-9 tahun lah. 8-9 tahun. Tapi ini ulang tahun yang pertama kita rayakan. Tepuk tangan bagi Tuhan kita.
Kita naikkan syukur kita kepada Tuhan. Yesus, terimalah anugerah berkat dari Bapa Yahweh, kasih yang melimpah dari Yesua HaMasyiah, penyertaan perlindungan dari Roh Kudus sejak siang hari ini sampai selama-lamanya. Keluargamu diberkati, setiap usahamu diberkati, pelayananmu diberkati, studi anak-anak diberkati, berkat di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita sama-sama katakan